Halo Bang Bro, apa yang kamu pikirkan tentang negara Jepang? Pemandangannya indah, sikap disiplinnya. Negara Jepang memang dikenal sebagai negara yang disiplin, jujur, dan taat aturan. Meskipun masyarakatnya homogen, ketertiban negara tersebut memang boleh diacungi jempol. Namun, fakta-fakta tentang sisi gelapnya negara Jepang juga tak kalah mengejutkan. Fakta tentang Jepang ini tentu saja tak akan diungkap oleh publik. Lantas, fakta apa sajakah itu? Inilah 7 sisi gelap negara Jepang yang jarang orang tahu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. 7. Pelecehan seksual. Selain budaya patriarki yang dipegang erat Jepang sampai sekarang, kenyataan bahwa Jepang masih bias terhadap perempuan memang tak bisa dimungkiri. Meski mengalami pelecehan seksual di tempat kerjanya, banyak perempuan yang malu dan takut untuk speak up. Negara Jepang dikenal sebagai negara dengan tingkat kejahatan yang sangat rendah. Namun, anggapan ini tak bisa menutupi fakta bahwa kasus pelecehan seksual sangat menjamur di Jepang. Hal ini tak lepas dari maraknya industri seks di Jepang. Lebih menyedihkannya lagi, pihak kepolisian di Jepang terkesan tak acuh dengan kasus kejahatan seksual. Banyak perempuan Jepang merasa malu dan lebih memendam sendiri saat mengalami pelecehan seksual, ketimbang melaporkannya kepada polisi. 6. Bunuh diri. Tingginya tingkat stres yang dialami banyak orang Jepang, menjadi alasan mengapa kasus bunuh diri di Jepang kian mengkhawatirkan. Fenomena miris ini berkaitan dengan budaya kerja keras dan disiplin orang Jepang yang cukup tinggi. Mayoritas kasus bunuh diri di Jepang disebabkan oleh tekanan kerja yang tinggi, perundungan, dan depresi. Orang Jepang menjunjung harga diri yang sangat tinggi. Karena alasan kehormatan, mereka memilih bunuh diri ketimbang menanggung malu akibat menerima ganjaran sosial. 5. Kasus bullying yang tinggi. Korban bunuh diri di Jepang juga meliputi korban perundungan. Kasus bullying atau ijime sendiri menjadi kasus yang marak terjadi di Jepang. Biasanya terjadi di sekolah-sekolah dan bangku perkuliahan, bukan hanya psikis. Para perundung akan menindas korbannya secara fisik dan mental. Karena tak kuat menerima perlakuan keji tersebut, para korban bullying ini memilih untuk menghabisi hidupnya, dengan harapan mereka bisa terbebas dan hidup tenang. 4. Banyaknya gelandangan jalanan. Meskipun negara Jepang dikenal sebagai negara yang maju, tak dapat dipungkiri bahwa terdapat tunawisma di Osaka dan Tokyo. Bahkan saat Olimpiade Tokyo berlangsung, pemerintahan Jepang menertibkan gelandangan di Tokyo supaya tidak mengganggu. Di siang hari, para gelandangan akan bersembunyi di suatu tempat. Lalu, pada malam hari mereka akan datang untuk tidur di bawah jembatan layang, stasiun, hingga taman kota. 3. Jaga jarak dengan orang asing. Jepang dikenal sebagai negara yang masyarakat yang memiliki karakter individualisme. Beberapa dari mereka memilih untuk jaga jarak dengan orang asing. Mereka memilih enggan untuk berurusan lantaran mereka susah untuk bergaul dengan orang asing dan kurang percaya diri dengan orang asing. 2. Gila kerja. Sebenarnya kalau urusan kerja, orang Jepang itu terkenal sebagai pekerja keras. Namun di sisi lain, mereka terkesan ambisius dan menggebu-gebu. Bekerja maksimal saat jam kerja itu memang sudah seharusnya, tetapi kalau di luar jam kerja dan nggak dibayar itu bukanlah hal lumrah. Minum-minum setelah kerja atau main golf saat weekend adalah budaya kerja mereka. Sesekali sih oke, kalau tiap hari ya capek juga. Oleh karena itu, pemandangan salariman yang tertidur mabuk di stasiun daerah Tokyo bisa jadi hal biasa. Pulang kerja masih berjas rapi jam 1 pagi itu juga biasa. Nggak heran sih kalau akhirnya banyak pekerja Jepang yang meninggal dunia karena kelelahan bekerja, karoushi. 1. Industri film dewasa. Suburnya industri seks di Jepang menjadi bukanlah hal yang tabu lagi. Industri biru ini meliputi produksi film dewasa, penjualan seks toys, dan praktik prostitusi remaja dan pelajar yang cukup marak. Bahkan, film dewasa menjadi sumber income terbesar kedua di Jepang setelah industri otomotif. Sedangkan bisnis prostitusi gelap di Jepang sering disebut dengan joshi kosei, di mana para perempuan berusia remaja akan mempromosikan diri mereka dengan membagikan brosur di pinggir jalan kepada calon pelanggan. Itulah beberapa sisi gelap Jepang yang belum banyak orang tahu.
Meski demikian, hal tersebut tak menjadikan Jepang tak menarik untuk dikunjungi saat liburan. Jepang selalu menarik dikunjungi, karena memiliki berbagai destinasi dan atraksi menyenangkan. Seperti halnya dengan yang lain, tak ada negara yang sempurna. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Salam Bang Bro.